dari hasil pemeriksaan sebelumnya, kita sudah mendapatkan gambaran masalah apa yang ada pada pasien ini, ya. Jadi pasien ini evaluasi kami memperlihatkan ada masalah kulit yang kering, ada kelainan pertumbuhan kuku di mana kukunya mulai menebal, adanya kalus pada telapak kaki sebelah kanan, dan kita akan melakukan perawatan pada kaki pasien ini, ya. Tahap awal Suster Eli akan menunjukkan bagaimana melakukan tindakan antiseptik pada kaki pasien ini. Ya, kita lakukan pembersihan dengan menggunakan sabun antiseptik, ya, dan menggunakan NaCl. Kita basahkan kasaknya dengan sabunnya dan kita usapkan atau kita gosokkan pada seluruh permukaan kaki, ya, terutama untuk bagian-bagian yang tidak ada lukanya, ya. Tindakan ini merupakan tindakan awal, ya, standar untuk pembersihan dulu sebelum melakukan tindakan. Biasanya kita akan mengajari pasien juga untuk melakukan hal-hal di rumah sebelum melakukan pemotongan kuku atau merawat kakinya. Kemudian kita siram dengan cairan fisiologis, ya, untuk membuang sisa-sisa sabun yang masih nempel pada permukaan kulit. Oke, setelah itu kita keringkan dengan menggunakan kasa biasa. Ya, seluruh permukaan setelah kita bersihkan, kita tahap pertama akan melakukan pemotongan kuku. Pemotongan kuku sangat hati-hati, jangan sampai terjadi trauma pada daerah kulit atau sekitarnya, ya. Kita harus menyisahkan sedikit batas, kira-kira 0,5 atau 1 mili dari batas pinggir kuku yang melekat dengan permukaan kulit. Biasanya setelah dicuci, kontur dari kuku ini agak sedikit lunak. Kadang-kadang untuk kuku yang terlalu tebal, kita membuat lunak dengan merendam untuk sesaat jari-jari kaki yang kukunya menebal ini. Untuk bagian sudut, kita disarankan tidak menggunting sampai ke dalam, agak sedikit mendatar dengan sedikit melengkung. Jangan sampai sudut kuku tumbuhnya nanti akan nancep ke bagian permukaan kulit. Ya, mungkin Suster Eli akan menunjukkan bagaimana belokan sudut kuku yang harus dipotong. Ya, mungkin sudutnya Suster Eli bisa menunjukkan, nggak usah. Ya, kira-kira seperti itu. Jangan sampai terlalu dalam pinggir kuku itu terpotong. Oke, bisa dilanjutkan dengan kuku yang lain. Oke. Selanjutnya, setelah dilakukan pemotongan, biasanya kita ratakan dengan menggunakan amplas atau dengan gerinda. Di sini kami akan menunjukkan bagaimana menggunakan gerinda untuk merapikan atau menghaluskan batas kuku yang sudah dipotong tadi. Kalau tidak ada gerinda, Anda dapat menggunakan semacam amplas yang khusus untuk kuku atau kikir. Mungkin bisa menggunakan ini untuk menghaluskan kalau kondisinya tidak terlalu tebal, ya. Mungkin Suster Eli bisa menunjukkan penggunaan amplas ini atau kikir. Ya, alat ini merupakan alat yang sederhana, bisa dicari atau bisa dibeli di toko-toko kosmetik. Ya, untuk kuku yang tidak terlalu tebal, rasanya dengan menggunakan kikir ini sudah cukup memadai, ya. Tetapi kalau tidak bisa
dilakukan penipisan dengan kikir ini, kita dapat menggunakan gerinda. Mungkin untuk jari nomor 1, di mana terlihat kuku yang tebal, kita menggunakan gerinda untuk meratakan atau menghaluskan permukaannya. Silakan, Suster Eli. Ini alat khusus yang digunakan. Dengan merapikan atau membersihkan kuku seperti ini, kita sudah melakukan usaha-usaha pencegahan atau prevention terhadap risiko terjadinya luka pada kaki pasien diabetik. Tindakan pencegahan ya, termasuk memberikan lotion, menipiskan kalus, itu dapat mengurangi risiko amputasi sampai 85%. Ini tindakan sederhana yang tidak terlalu sulit. Dengan pelatihan 1-2 hari, saya rasa ini sudah bisa dikerjakan oleh semua perawat atau dokter yang berminat di perawatan kaki. Mungkin sudutnya jari kelima ini agak sedikit tajam. Nah, ya, untuk hal-hal yang kita curigai atau khawatir terjadi perlukaan atau trauma akibat kuku yang tumbuhnya berubah, kita lakukan penipisan atau penumpulan bagian-bagian yang tajam. Oke, saya rasa cukup. Tidak lebih dari 5 menit sudah selesai. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana menipiskan kalus dengan menggunakan scalpel. Kita menggunakan scalpel sesuaikan dengan ukuran dari kalusnya. Ini kita ambil yang nomor berapa, Suster Eli? Nomor 10 ya. Kita pasang. Nah, ini terlihat scalpel yang siap untuk menipiskan kalus ya. Ini kita lakukan penipisan sedikit demi sedikit, satu lapis demi satu lapis, ya, dengan tujuan semua permukaan kalus itu terangkat. Kalus ini menjadi risiko untuk terjadi luka kalau tidak dilakukan perawatan, ya, sehingga secara berkala kita harus melakukan penipisan, karena kalus ini akan tetap tumbuh sesuai dengan aktivitas pasien pada saat berjalan. Akan terjadi tekanan yang terus-menerus pada daerah ini. Kalus akan terus terbentuk. Dengan melakukan penipisan, kita mencegah terjadinya luka pada kalus karena penebalan yang terus-menerus. Untuk mengurangi pertumbuhannya, dapat digunakan sepatu khusus yang didesain sehingga permukaan kalus ini tidak mendapat trauma terus-menerus. Lakukan selapis demi selapis dengan sedikit tenaga agak ditekan, kita mengangkat kalus. Sekali-sekali kita lakukan pengetesan dengan jari kita, Suster Eli, apakah sudah sampai bagian yang sehat atau belum. Nah, sampai teraba bagian yang sepertinya sudah menyerupai kulit sekitarnya, kita akan menghentikan penipisan dengan menggunakan scalpel ini. Ya, untuk itu kemudian kita akan lakukan penghalusan dengan menggunakan gerinda. Kita pilih mata gerinda yang sesuai, ada yang besar, ada yang kecil, dan kita lakukan penipisan pada permukaan yang setelah dilakukan penipisan dengan scalpel tadi. Halus. Cukup? Oke, saya rasa untuk pasien ini perawatan kaki sederhana
pada kaki sebelah kanan sudah cukup memadai. Sebelum pulang biasanya kita memberikan lotion pada seluruh permukaan kaki kecuali pada daerah selajari. Nanti Suster Eli akan memberikan lotion sampai bagian lutut ya, di bawah lutut untuk memberi kelembapan. Ini kita ajarkan juga ke pasien untuk melakukan hal yang sama di rumah ya, perawatan sehari-hari sekali atau 2 kali untuk melembabkan kulitnya. Ini lotion, apapun mereknya silahkan, yang penting memadai untuk membuat lembab permukaan kulit ya. Dengan biaya yang murah, pasien bisa mengerjakan sendiri. Ini dapat mengurangi risiko luka pada kulit yang umumnya pada pasien diabetes dengan neuropati akan dijumpai kulit yang kering dan mudah pecah-pecah. Kulit yang kering menyebabkan kulit itu tidak fleksibel ya, fleksibilitasnya menurun sehingga mudah mengalami trauma.